Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la istajabu laha amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla atas semua kemudahan, atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali mentaati Allah, beramal, menjadi hamba-hamba Allah yang diridhoinya. Eh, Kita bisa diberikan kembali kesempatan untuk beramal salih dan juga sekaligus mentaubati dosa-dosa kita di masa lalu kita. Sahabat asli, alhamdulillah kita juga kembali dalam kajian atau lanjutan kajian kitab Ad-Da' wa Dawa karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, yang di episode sebelumnya kita telah membahas tentang ciri-ciri seorang yang mencintai Allah, juga orang-orang yang mencintai selain Allah. Adapun mereka yang mencintai Allah atau Allah sebagai fokus utamanya dalam meraih cintanya Allah, atau fokus utamanya dalam meraih cinta Allah, adalah orang-orang yang dikategorikan minal muhibbin, mushtaqin, orang-orang yang mereka cinta bahkan tidak ada yang melebihi kecintaannya kepada Allah, ya, tidak ada tandingannya, tidak ada apapun yang lebih ia cintai melainkan cintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, orang-orang itu yang atau hal-hal demikian, ya, ini yakni membesarkan Allah dalam hatinya, membesarkan cintanya kepada Allah dalam hatinya, itu yang menjadi salah satu obat. Nah, yang ini yang kita bahas juga adalah obat dari penyakit al-ishq, atau obat dari penyakit cinta terlarang itu, ya. Yang seorang pemuda yang di awal kitab sekali bahkan Ibnu Qayyim membahas itu, yang orang itu apa namanya, mengadukan kepada Ibnu Qayyim supaya hilang penyakit isyq tadi. Dan cinta kepada Allah adalah salah satu obat dari penyakit isyq tadi. Artinya tidak ada yang di dalam hatinya itu kecuali Allah Azza wa Jalla. Baik, kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita di halaman 430. Ya, di sini ada hadis qudsi sebenarnya. Baik, kita mulai, ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid dharain. Kama fi sahih al-Bukhari, ya, anhu fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala. Yakni hadis qudsi, hadis yang Rasul riwayatkan dari Allah Azza wa Jalla tentang orang-orang yang Allah cintai, atau apa namanya, beberapa hal yang didapatkan oleh seorang hamba apabila ia mencintai Allah di atas apa. Baik, qala, Allah berfirman, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bimithli ada'i ma aftaratu 'alaihi." Eh, Tidaklah seorang hambaku itu mendekat kepadaku dengan sesuatu yang telah aku fardukan, wajibkan kepadanya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan tidaklah seorang hamba itu senantiasa eh, mendekat kepadaku dengan melakukan amalan sunnah-sunnah juga. Jadi teman-teman, orang-orang yang konsisten dengan amalan wajib, menjaga sekali amalan wajib, pun ditambah dengan amalan sunnah, itu bagian dari kita bisa meraih cintanya Allah. Ini Allah yang bilang sendiri. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu.
Tidaklah seorang hamba terus-menerus melakukan ketaatan mendekat kepadaku dengan amalan-amalan nafilah, amalan-amalan sunnah hatta uhibbahu sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, apa konsekuensi dari kalau Allah mencintai kita atau mencintai seorang hamba? Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Apabila aku mencintainya, aku menjadi pendengaran baginya. Maksudnya apa? Allah menjadi pendengaran bagi seorang hamba tersebut. Maksudnya adalah Allah jaga pendengarannya dari hal-hal yang tidak Allah ridho. Allah jaga pendengarannya dari hal-hal yang mendatangkan murka Allah. Maksudnya itu. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan aku menjadi penglihatan baginya. Ya maksudnya tadi dalam penjagaan Allah, ya. Wa yadahu allati yabtishu biha, aku menjadi tangan baginya yang ia menyentuh dengannya. Lagi-lagi maksudnya adalah penjagaan Allah kepada tangannya seseorang tadi yang dicintai Allah. Wa rijlahu allati yamshi biha, aku menjadi kaki, kata Allah. Artinya dijaga kakinya dari hal-hal yang mendatangkan murka Allah Azza wa Jalla. Kemudian fabi yasma wa bi yubsir wa bi yabtish wa bi yamshi wala in sa'alani la'utiyannah, dan apabila oleh karena itu dia mendengar, melihat, menyentuh, berjalan itu dengan aku, kata Allah. Maksudnya dengan semua penjagaan dari Allah Azza wa Jalla. Tangannya, penglihatannya, pendengarannya dijaga oleh Allah dari kemaksiatan. Wala in sa'alani la'utiyanna, apabila seorang hamba tadi meminta kepadaku sebuah permintaan, la'utiyanna, sungguh aku akan berikan kepadanya, aku akan kabulkan. Wala u'idzannahu, ya, wala in ista'adzani, afwan, wala in ista'adzani la'u'idzannah, wala in ista'adzani la'u'idzannah, dan apabila orang tadi yang aku cintai itu, kata Allah, meminta perlindungan kepadaku, aku akan lindungi dia. Ya, itu maksudnya. Ini lanjutan hadis dan langsung kita lewatin saja. Fatadammana hadzal hadits syarif al-ilahi alladhi haramun ala ghalidh at-tab' kathif al-qalb, fahmu ma'nahu wal muradu bihi hasr asbabi mahabbati fi amrayn, ada faraidihi wa taqabil. Jadi ada dua sebab, kata Ibnu Qayyim, yang bisa mendatangkan kecintaan Allah kepada seorang hamba. Satu, ada fariidah, melaksanakan dengan maksimal hal-hal yang fariidah, yang wajib gitu ya. Bahkan dia sangat menjaga sekali sholatnya, hal-hal yang wajib diwajibkan atas dirinya. Kemudian yang kedua, mendekat kepada Allah dengan nawafilul a'mal, amalan-amalan yang nafilah, yang dia sunnah lah bahasa kitanya, ya sunnah gitu, amalan nafilah. Berarti teman-teman, di antara cara mendekat kepada Allah dan sampai Allah mencintai kita itu, kita biasa melakukan amalan-amalan sunnah. Nah, jangan dianggap remeh, berarti amalan sunnah itu dampaknya bisa mendatangkan kecintaan Allah kepada seorang hamba. Wa akhbara subhanahu, ya, wa akhbara subhanahu anna ada'a faraidihi ahabbu ma taqarraba bihi ilaihi al-mutaqarribun. Dan Allah mengabarkan bahwa dengan melaksanakan amalan-amalan wajib, ya, itu sesuatu yang paling Allah cintai dalam rangka seorang hamba berusaha mendekat kepada Allah. Makanya dengan kita bermaksimalkan amalan wajib itu adalah hal yang paling Allah cintai. Kenapa? Karena ya Allah mewajibkan dan kita melaksanakan. Ya pastilah, sudah pasti mendatangkan keridhaan, kecintaan dari yang memerintahkan, yaitu Allah Azza. Baik, summa ba'dahan nawafil. Kemudian setelah fardhah, ya sudah pasti setelah seorang itu berusaha menggapai cintanya Allah, berusaha memenuhi hatinya dengan kecintaan kepada Allah dengan fardhah, amalan-amalan wajib, maka yang selanjutnya pasti
amalan nafilah, amalan nawafil yang bisa mendongkrak amalan wajibnya. Ya, teman-teman banyak lah ya, baik sholat 5 waktu itu ada sholat sunnah rawatib gitu kan. Kemudian ada lagi puasa sunnah, ada lagi puasa apa maaf, amalan-amalan sunnah apapun yang lain yang sifatnya nafilah. Ya, sunnah rawatib, sunnah duha, tahajud, kemudian tahiyatul masjid. Pokoknya dia sangat care dengan amalan-amalan sunnah. Itu yang begitu itu bisa mendatangkan cintaan Allah kepada sang hamba. Wa annal muhibba la yazalu yukthiru minan nawafil hatta yasira mahbuban lillah. Dan orang yang mencintai itu, yang mencintai Allah, la yazalu yukthirun nawafil, minan nawafil. Dia terus-menerus menjaga bahkan memperbanyak amalan nafilah hatta yasiru hatta yasira mahbuban lillah, sampai ia menjadi sosok yang dicintai Allah. Fa idza sara mahbuban lillah aujabat mahabbatullahi lahu mahabbatan ukhra minhu lillah. Dan kalau dia menjadi seseorang yang dicintai oleh Allah, aujabat mahabbatullahi lahu, ya, mahabbatun ukhra minhu lillah. Maksudnya, jadi ada ada yang mengikut. Maksudnya gini, dengan sebab dia mencintai Allah, ada cinta-cinta yang lain yang ikut dia. Ya, aujabat mahabbatullahi lahu mahabbatan, ya. Kecintaan dia kepada Allah itu mewajibkan dia dapat hal lain, yaitu kecintaan lain, gitu ya. Mahabbatan ukhra minhu, ya, dari Allah lillah. Contohnya kecintaan orang lain karena Allah kepadanya, gitu ya. Temannya menyayangi dia karena Allah. Maksudnya gitu maksudnya. Keluarganya, anak istrinya dan lain sebagainya. Fauqal mahabbatil ula. Fasyaghalat hadhil mahabbatu qalbahu 'anil fikrati wal ihtimam bighairi mahbubi. Kalau sudah cintanya hanya kepada Allah, itu sudah sangat menyibukkan dari mencintai selain Allah. Ya, ini tema cinta karena Allah, mencintai Allah itu memang perlu latihan, teman-teman. Ya, kita perlu latihan. Jadi kalau apapun yang mendatangkan, maaf, apapun yang mungkin dianggap menurut kita ini amalan sunnah, gitu ya. Coba kita praktekkan, coba kita amalkan tadi. Semangatnya, motivasinya agar kalau kita terus-menerus mendawamkan ini, yang sunnah-sunnah ini, ya tadi Allah berfirman dalam hadis qudsi, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Sampai aku mencintai hamba tersebut. Baik. Ya tadi, kalau dia sudah cinta kepada Allah, maka sudah sangat menyibukkan dari apapun selain cinta kepada Allah. Ya, bahkan wa malakat alaihi ruhuhu, ruhnya gitu ya, dimiliki seutuhnya. Walam yabqa fihi sa'atun li ghairi mahbubihi albattah. Ya tidak ada lagi kesempatan eh, buat yang lain, ya. Fasara dzikru mahbubihi wa hubbihi wa mithluhu al-ala malikan li zimami qalbihi. Maka kecintaannya, menyebut yang dicintanya itu bagian dari apa ya? Sesuatu yang eh, sudah menjadi konsekuensi hatinya, gitu. Maksudnya dia mencintai sesuatu, sudah pasti hatinya sering menyebut, hatinya penuh dengan kecintaan itu. Mustaulian ala ruhihi istila al-mahbubi ala muhibbihi sadiq fi mahabbatihi allati qad ijtama'at qawa hubbihi kullahu lahu. Wala raiba, langsung gitu. Wala raiba anna hadzal muhib in sami'a bi mahbubihi. Wa in absara bihi. Ini sebenarnya teman-teman, ini didetailkan saja. Maknanya sebenarnya hampir sama dengan yang disampaikan dalam hadis qudsi yang tadi, wa idza ahbabtuhu kuntu asma'u alladhi yasma'u bihi, gitu ya. Wa yubsiru alladhi wa absiru bi alladhi yubsiru bihi, gitu. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi wal yadu allati
yabtishu biha gitu-gitu sampai akhir. Ini maknanya sebenarnya sama. Ibnu Qayyim mencoba dengan bahasa beliau yang sangat sastra sekali, yang tinggi dan kental dengan sangat kental dengan sastranya, juga mencoba untuk membawa kita semakin melayang gitu kira-kira. Baik, kita langsung ke halaman eh, atau kita langsung masuk ke pasal baru. Ya, teman-teman, ini kalau saya boleh cerita, ini semuanya adalah detail dari Ibnu Qayyim yang secara makna sudah diwakili dari hadis yang besar tadi. Pasal baru di halaman 438. Ya, faslun, ya. Summa at-tatayammum. At-tatayyum. At-tatayyum itu artinya apa ya? Berkesan, terkesan gitu. Tatayyum itu artinya sangat berkesan sekali, kesan yang baik, yang indah gitu. Summa tatayyum wa huwa akhiru maratibil hub. Menurut Ibnu Qayyim, tingkatan paling akhir dari mencintai itu adalah terkesan, kesan yang baik gitu. Wa huwa akhiru maratibi al-hub, kata Ibnu Qayyim. Ya, berkesan atau apa bahasa kitanya mungkin jatuh hati ya, jatuh hati gitu lah. Yang semakna itu. Wa huwa ta'abudul muhib li mahbubihi, yakni ibadahnya, tunduknya yang mencintai kepada yang dicintai. Al-muhib itu yang mencintai, al-mahbub yang dicintai. Yuqalu tayammamahul hub, ya. Tay apa namanya? Tayammahul hub idza abbadahu. Ia terkesan oleh cintanya apabila ia menyembahnya. Wa minhu taimullah ay abdullah. Taim artinya abd, yakni hamba gitu ya. Wa haqiqatu ta'abbud, apa sih sebenarnya hakikatnya at-ta'abbud, ibadah seseorang itu, seorang hamba? At-ta'abbud artinya adalah az-dzul wal khudu' lil mahbub. Az-dzul merasa hina dan tunduk di hadapan yang dicinta. Apa tadi at-ta'abbud? Az-dzul wa apa tadi? Wal khudu' lil mahbub. Merasa hina dan merasa tunduk di hadapan yang dicinta. Wa minhu qauluhum tariqun mu'abbad. Ada yang mengatakan namanya tariqun mu'abbad ay mudallal, atau zallalat, qad zallalathul aqdam. Tariqun mu'abbad artinya jalanan yang sering dilewati gitu ya. Fal 'abdu huwa alladhi zallalahu al-hubb wal khudu' li mahbubi. Maka seorang hamba dialah yang telah dihinakan, yang direndahkan, atau cintanya atau yang cinta telah merendahkan dan membuat ia tunduk di depan yang dicintanya. Itu ibadah. Kenapa saya katakan begitu? Karena teman-teman, karena dasar cinta kita kepada Allah, kita mau sujud kepada Allah. Karena dasar cinta kita kepada Allah, kita mau beribadah kepada Allah. Kita mau puasa, kita mau apapun kita lakukan. Bahkan nyawa pun kalau perlu kita korbankan. Baik, walihada kanat asyrafu ahwalil abdi wa muqamatuhu hiyal ubudiyah. Oleh karena itu, kondisi tertinggi dan termulia seorang hamba itu ketika ia menjunjung tinggi ibadah kepada Allah, at-ta'abbudiyah, al-ubudiyah atau penghambaan maksud. Fala manzila lahu asyrafa minhu. Enggak mungkin ada. Namanya hamba, ya, namanya hamba, tingkat kedudukan tertingginya di mata pencipta, dia saling semakin dia menghambakan dirinya, itu semakin mulia di depan Pak yang dicintanya, yaitu di depan Allah Azza, di mata Allah Azza wa Jalla.
Wa qad dzakara Allah Subhanahu akramal khalqi 'alaihi wa ahibbahum ilaihi wa huwa rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil ubudiyyah fi asyrafil maqamati. Dan Allah telah menyebutkan ya tentang manusia atau penciptaan yang paling makhluk yang paling mulia dan yang paling lebih dicintai oleh Allah yaitu Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menyebutnya dengan penghambaan bil ubudiyah fi asyrafi maqamatihi wa hiya maqamud da'wati ilaihi wa maqamut tahaddi bin nubuwah. Ya. Contoh dalam surat Al-Isra ayat pertama, subhanalladzi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kan di situ ada ayatnya. Ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah menyebut hambanya dalam rangka makna ibadah. Maksudnya di sini bi 'abdihi artinya siapa yang dimaksud? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa fi hadits syafa'ah wa fi hadits syafa'ah dalam hadis syafa'ah Nabi SAW ini hadisnya panjang ya. Di antaranya potongan idhabu ila Muhammad. Ini kan tentang nabi-nabi yang dimintain syafaat yang mereka tidak bisa memberikan syafaat, gitu ya. Kemudian mereka mengatakan, nah para nabi mengatakan idhabu ila Muhammadin. Pergilah kalian dan mintalah kalian kepada Muhammad syafaat itu. Ya. Abdin ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Ialah seorang hamba. Lihat, Nabi disebut oleh Allah sebagai seorang hamba. Artinya, Nabi yang katanya adalah akramul khalq, asyraful khalq, khatamul anbiya, tapi semua predikat itu karena Nabi adalah seorang hamba atau sebab karena Nabi menghambakan dirinya kepada Allah. Itu maksudnya. Kata para nabi yang lain, pergi kalian ke Muhammad, dia adalah seorang hamba Allah yang telah diampuni dosanya oleh Allah yang lalu dan yang akan datang. Fanala maqam asy-syafa'ati bikamali 'ubudiyyatihi wa kamali maghfiratillahi lahu. Nabi mendapatkan kedudukan tinggi dalam syafaat ini sebab Nabi bikamalil ubudiyah dengan sempurnanya penghambaan. Ya. Nabi semakin menghamba kepada Allah, semakin mulia itu di hadapan Allah. Maka itu yang menjadi tugas utama seorang hamba ya dia menghambakan diri. Tugas kita nih seorang hamba Allah yang menghambakan diri kepada Allah bukan kepada selain Allah. Baik, selanjutnya wallahu subhanahu khalaqal khalqa li'ibadatihi wahdahu la syarikalah. Karena Allah azza wa jalla subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia makhluk itu li'ibadatihi karena semerta-merta hanya untuk menyembahnya li'ibadatihi wahdahu la syarikalah. Hanya ia, tidak ada sekutu baginya. Allati hiya akmalu anwa'il mahabbah, yang itu termasuk bagian yang paling sempurnanya jenis kecintaan, macam kecintaan. Ma'akmali anwa'il khudu'i wadh-dhil, dengan bersamanya tunduk dan patuhnya yang sempurna seorang hamba itu. Wa hadha huwa haqiqatul Islam wa millatu Ibrahim allati man raghiba anha faqad safiha nafsah. Yang ini merupakan bagian dari hakikatnya Islam, kecintaan, menyembah kepada Allah, tidak mensekutukan Allah gitu ya. Wa millatu Ibrahim, dan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Man raghiba anha, dan barang siapa yang membencinya faqad safiha nafsah, maka sungguh ia telah membodohi dirinya sendiri. Qala, Allah berfirman, wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Wasa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub
Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Ini jelas Nabiullah Ibrahim mendakwahkan untuk ikut kepada ajaran Ibrahim, dan barang siapa yang benci, wa man yarghabu an millati Ibrahim, kata Allah, faqad safiha nafsah, sungguh ia telah membodohi dirinya sendiri. Baik, selanjutnya, walihada kana a'dhamu dzunubi 'indallahi syirk. Oleh karena itu, dosa yang paling agung di hadapan Allah itu adalah kesyirikan. Wallahu la yaghfiru an yushraka bih. Dan Allah tidak mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya. Wa aslu syirk billahi al-isyraku bihi fil mahabbah. Landasan utama atau dasar dari syirik menyekutukan Allah dengan yang lain itu karena syirik fil ibadah, fil mahabbah gitu. Ada kecintaan yang disekutukan juga gitu. Dibagi-bagi. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah, sampai akhir ayat. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa minan nas, di antara manusia man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Ada di antara mereka yang menjadikan tandingan-tandingan yang mereka mencintai tandingan itu sama seperti mencintai Allah. Walladzina amanu, adapun orang yang beriman, asyaddu hubban lillah. Mereka akan lebih mencintai Allah atas apapun. Fa akhbara subhanahu anna minan nasi man yusyriku bih. Dan Allah mengabarkan bahwa di antara manusia itu ada yang menyekutukan Allah dengan yang lain. Fa yattakhidhu min dunihi niddan yuhibbuhu ka hubbillah, yang ia menjadikan tandingan ini mencintainya seperti ia mencintai Allah. Wa akhbara annal ladzina amanu asyaddu hubban lillah min ashabil andadi li andadihim. Dan Allah mengabarkan bahwa orang-orang beriman itu akan mencintai Allah lebih dari apapun, bahkan lebih dari mencintai tandingan-tandingan orang-orang yang memiliki tandingan tersebut kepada tandingan-tandingan yang mereka buat. Oleh karena itu, teman-teman rahmati Allah, sahabat asli, penting kiranya kita mengingat terus bahwa adakah benar cinta Allah di dalam hati kita? Sudah benarkah kita mencintai Allah hari ini? Jangan-jangan cuma hanya uh, mengaku-ngaku saja, tapi tidak ada yang sebenarnya ada dalam hati kita. Maka sudah semestinya kita sebagai orang beriman, kata Allah dalam Quran tadi dalam surat Al-Baqarah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman, ia akan lebih cinta kepada Allah di atas apa. Semoga sedikit ini bermanfaat. Kita insyaallah kita bertemu di episode yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.